Oke teman-teman, pada diskusi hari ini kita akan mempresentasikan atau merumuskan tentang visi dan misi. Maksud saya kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Nurul Anissa Soleha akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul merumuskan visi dan misi. Langsung saja pada materi. Yang pertama, menyusun visi. Visi yang baik atau vision of success, deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya, memiliki dua unsur utama, yaitu ideologi inti dan menggambarkan masa depan. Visi dapat diartikan sebagai jawaban mendasar terhadap pertanyaan what do we want to become, atau akan seperti apakah kita di masa depan, dan visi adalah the achievable dream of what an organization wants to do and where it wants to go. Penetapan visi perusahaan sangat dipengaruhi situasi dan kondisi lingkungan, internal dan eksternal perusahaan, ragam kepentingan stakeholders, evolusi dan dinamika bisnis yang digeluti organisasi, serta aspirasi pendiri organisasi atau perusahaan. Ideologi inti visi menunjukkan posisi dan eksistensi, menunjukkan karakter abadi sebuah organisasi dan merupakan identitas yang begitu penting. Terdiri dari dua unsur ideologi inti visi. Yang pertama, nilai inti, sistem yang mengarahkan ajaran-ajaran dan prinsip. Yang kedua, tujuan inti, alasan paling fundamental mengenai keberadaan sebuah organisasi. Visi menggambarkan masa depan, visi BHAG. Yang kedua, organisasi harus memiliki tujuan atau goals yang besar atau big, panjang hairy, dan kuat audacious. Dibutuhkan juga suatu gambaran yang hidup atau vivid description selain BHAG. Yang selanjutnya, 4 komponen menyusun visi. Yang pertama, visi dibangun berdasarkan nilai inti. Yang kedua, visi perlu mengelaborasi tujuan organisasi. Yang ketiga, visi perlu memasukkan gambaran singkat mengenai bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Dan yang keempat, visi perlu merumuskan secara umum. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tidurus Saripurmana. Dan sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Tidurus Saripurmana. Saya akan memberikan pemaparan dari saudari Nurul Anissa Soleha. Terus yang setelah visi yaitu kemudian lanjut kepada misi. Misi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dan perusahaan yang lain, dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Jadi misi perubahan pada hakikatnya menjelaskan kegunaan dan alasan mengapa suatu perusahaan ada. Ia merupakan DFC perusahaan. Misi merupakan rangkaian kegiatan utama yang harus dilakukan organisasi atau sebuah perusahaan untuk mencapai visinya. Dalam kata lain, misi merupakan jabaran dari visi. Menurut Peter Drucker, untuk merumuskan visi organisasi atau perusahaan harus mengajukan pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya? Dalam bisnis apa kita berada atau seharusnya ada? Ada misi perubahan diharapkan arsitektur strategi perusahaan menjadi lebih transparan bagi para stakeholder. Misi perusahaan yang telah ditetapkan dan didokumentasikan yang ditandai dengan adanya spesifikasi karakter, keunggulan, keunikan perusahaan mampu membedakan dengan para pesaing akan banyak membawa manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Apa manfaat dari sebuah visi? Yang pertama, membantu memfokuskan sumber daya secara umum. Kedua, membantu memastikan bahwa organisasi tidak terlihat dalam konflik kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai dasar pemikiran umum untuk mengalokasi sumber daya organisasi. Yang keempat, membentuk wilayah tanggung jawab kerja yang luas dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir, berfungsi sebagai dasar pengembangan tujuan perusahaan. Kemudian ada 4 jenis organisasi berdasarkan misi. Yang pertama, organisasi berorientasi sebagai laba. Yang kedua, organisasi berorientasi sebagai asosiasi. Yang ketiga, organisasi jasa. Dan yang keempat, organisasi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sinta Sorba. Selanjutnya ada strategi intens. Strategi intens menggambarkan suatu sikap yang agresif dalam menjalankan strategi yang tidak menjadi bagian dari visi misi, tujuan, dan sasaran dari suatu perusahaan dalam mencapai strategi sebuah strategi. Sasaran tersebut yaitu misi perusahaan dalam konteks beberapa wilayah hasil kunci. Sasaran tidak spesifik tujuan atau objektif. Tujuan mendefinisikan sasaran. Yang pertama, ada sasaran goals. Organisasi harus memiliki tujuan dalam setiap area sasaran berikut ini. Yang pertama ada market standing. Yang kedua ada inovasi. Yang ketiga ada produktivitas. Yang keempat pengukuran fisikal dan keuangan. Yang kelima profitabilitas. Yang keenam kinerja manajer dan pengembangan. Yang ketujuh kinerja dan sikap pekerja. Yang kedelapan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada tujuan strategi. Tujuan mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan dalam batasan suatu perusahaan dalam perspektif arah strategi. Tujuan mencakup yaitu atribut yang dilihat, indeks untuk mengukur kemajuan, target atau hambatan, dan kerangka waktu untuk bisa mencapai target atau mengatasi masalah. 3 tingkatan tujuan strategik, menengah, dan operasional. Selanjutnya ada kasus Jogja atau incorporate. Yang pertama, perlunya suatu perencanaan jangka panjang dan rencana aksi bagi Yogyakarta memformulasikan visi dan misi. Yang kedua, dikhawatirkan daerah istimewa Yogyakarta akan mengalami strategi myopia karena masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota di daerah istimewa Yogyakarta memiliki visi dan misinya masing-masing. Yang ketiga, perlunya kesamaan antar provinsi, kabupaten, dan kota. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga pemateri hari ini yang cukup luar biasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah menonton video ini. Dan untuk pertanyaan saya tunggu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.